Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Nabiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kembali kita melanjutkan kajian dengan membaca kitab Al-Lu'lu' wal Marjan fi mattafaqa alaihi syaikhan. Kumpulan hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Dan insyaallah kita akan membaca hadis nomor 434. Hadis nomor 434. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila as-sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir." Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun di setiap malam ila sama'id dunya, ke langit dunia. Hina yabqa, ketika tersisa ats-thuluthul lailil akhir, sepertiga malam yang terakhir. Yaqulu, kemudian Allah berfirman, "May yad'uni fa astajiba lahu." Siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku ijabai. May yas'aluni fa u'tiyah. Siapa yang meminta kepadaku, maka akan aku beri. May yastaghfiruni fa aghfiralah. Dan siapa yang memohon ampun kepadaku, akan aku ampuni. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Berkaitan dengan hadis ini ada pembahasan dari sisi akidah dan ada pembahasan dari sisi fikih. Terlebih dahulu kita akan membahas dari pendekatan akidah. Ada pendekatan atau pembahasan akidah dalam hadis ini berkaitan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah bercerita tentang dirinya, baik bercerita tentang dzatnya, bercerita tentang sifatnya, bercerita tentang perbuatannya. Ketika Allah bercerita tentang dzatnya, maka keterangan-keterangan yang menceritakan tentang dzat Allah disebut oleh para ulama dengan as-sifat adz-dzatiyah. Sifat-sifat berkaitan dengan dzat Allah, sifat dzatiyah. Dan Allah terkadang bercerita tentang perbuatannya. Allah menciptakan, Allah membagi rizki, Allah menurunkan hujan, Allah mengutus Rasul, Allah menurunkan Al-Quran, Allah menurunkan kitab-kitab sebelum Quran. Allah bercerita tentang perbuatannya. Allah bercerita tentang perbuatannya disebut dengan as-sifat al-fi'liyah, disebut dengan sifat fi'liyah, yaitu keterangan tentang perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala. Karena dia adalah zat yang wujud, yang ada. Dan setiap yang wujud punya sifat. Dan bukti kalau dia hidup, dia berbuat. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Kulla yaumin huwa fi sya'n." Setiap hari Allah punya urusan. Sehingga Allah tidak kosong dari perbuatan, tapi Rabb kita adalah zat yang Maha kuasa dan berbuat. Dan Allah berbuat merupakan tanda kesempurnaan kekuasaan Allah. Karena ketika sesuatu itu diam, tidak berbuat, identik dengan benda mati. Namun ketika sesuatu itu hidup dan hidupnya sempurna, dia punya sifat, dia punya perbuatan. Dan perbuatan Allah itu banyak.
Salah satu di antara bukti perbuatan Allah Subhanahu wa taala, Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, andaikan lautan jadi tinta dan seluruh pepohonan jadi pena, ma nafidat kalimatullah, itu tidak bisa digunakan, tidak cukup untuk digunakan menulis seluruh kalimat-kalimat Allah. Karena Allah berbuat dengan Allah menakdirkan dan semuanya tercatat. Sehingga andaikan semua air laut dijadikan tinta dan semua pohon di muka bumi ini dipakai untuk pena, lalu dipakai untuk nulis, pena itu dipakai untuk nulis dengan tinta air laut, itu tidak sanggup untuk menulis semua ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Karena perbuatan Allah itu banyak. Dan itu menunjukkan kuasa dan maha agungnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia yaf'alu ma yasha' fa'alun lima yurid, dia melakukan apa saja yang dia kehendaki, fa'alun, dan dia banyak berbuat, lima yurid, sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Sebagian di antara perbuatan Allah itu diceritakan oleh Allah, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dengan mengetahui perbuatan Tuhan, maka kita akan semakin mencintai Tuhan, semakin mengagungkan Allah, semakin mencintai Allah, semakin ingin dekat dengan Allah. Karena dengan tahu perbuatannya berarti kita tahu sifatnya. Nah, selanjutnya, ketika Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang dirinya, maka sikap yang tepat adalah kita sam'an wa yakinan, kita dengar dan kita yakini. Sebab ini berita gaib, dan ketika berita gaib itu datang dari zat yang maha benar ucapannya, Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada satupun yang meragukan, sehingga kita yakini seutuhnya. Dan itulah bagian dari karakter orang yang bertakwa. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Al-Quran merupakan hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapakah mereka? Alladzina yu'minuna bil ghaibi, mereka adalah orang-orang yang beriman kepada sesuatu yang gaib, yaitu yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah bercerita tentang A, tentang B, kita enggak ragu, ini pasti benar. Itu bukti konsekuensi dari iman kita kepada hal yang gaib. Selanjutnya, ketika Allah bercerita tentang perbuatannya terhadap hambanya, menunjukkan Allah perhatian terhadap hambanya. Sehingga Allah enggak biarkan kita, Allah enggak ciptakan kita terus biarkan. Setelah Allah ciptakan kita, Allah ngasih perhatian kepada kita. Bagaimana bentuk perhatian Allah kepada kita? Semua perbuatan Allah itu bukti perhatian Allah kepada hambanya. Baik yang bentuknya memberi rizki, yang bentuknya menghidupkan, mematikan, mengatur, menurunkan hujan, membagi rahmat, dan seterusnya. Memberikan hidayah. Yahdillahu may yasha, Allah memberikan hidayah kepada siapa saja yang dia kehendaki. Dan aneka perbuatan-perbuatan yang lainnya, bukti kalau Allah memperhatikan hambanya. Sehingga Allah tidak ciptakan kita kemudian Allah biarkan, tapi Allah ciptakan kita dan Allah berikan perhatian kepada kita dengan aneka perbuatan yang dia lakukan sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Kita mengimani sebagaimana apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan lihat dalam hadis ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan salah satu perbuatan Allah. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa taala. Rabb kita tabaraka wa taala turun kulla lailatin, di setiap malam, ila sama'id dunya, ke langit dunia. Berarti salah satu di antara perbuatan Allah adalah turun. Dan turun itu dari atas ke bawah. Kok bisa, Pak? Karena Allah berada di atas. Sebagaimana dalam banyak ayat yang disebutkan,
Allah Ta'ala berfirman, Ar-Rahmanu ala al-arsy istawa. Ar-Rahman berada di atas arsy. Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak berfirman, Allah menurunkan Alkitab, Allah menurunkan hidayah, kalimat yang baik naik, ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Allah juga berfirman, anzala minas sama'i ma'an, Allah menurunkan hujan. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala abdihi, Maha suci zat yang menurunkan Al-Furqan, yaitu Al-Quran kepada hambanya. Semua kalimat dalam Al-Quran yang bermakna naik dan turun, semua itu adalah bukti bahwa Allah berada di atas. Nabi SAW melakukan Isra Mi'raj. Beliau Isra ke arah mana? Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Beliau Mi'raj ke arah mana? Ke arah atas. Isra diceritakan di surat Al-Isra, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Sedangkan Mi'raj diceritakan di surat An-Najm, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna fa auha ila 'abdihi ma auha ma kadzabal fuadu ma ra'a wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Itu bercerita tentang peristiwa Nabi SAW naik ke atas, di mana beliau berada sampai pada sidratul muntaha, puncak ketinggian yang boleh dijangkau oleh makhluk, makanya disebut al-muntaha. Muntaha artinya puncak. Dan di puncak itu ada sidrah, ada pohon bidara, sehingga disebut sidratul muntaha karena dia berada di puncak dan di situ ada pohon bidara. Baik, dalam ayat ini Allah Ta'ala bercerita tentang Mi'raj, dan Mi'raj itu kemana? Ke atas. Karena itu Ibnu Abil Is menyatakan bahwa dalil bahwa Allah berada di atas lebih dari 1000 dalil. Karena semua yang menyebutkan tentang arah naik, turun, atas, bawah menunjukkan kalau Allah berada di atas. Baik, kita tidak perlu berbicara berarti Allah dikuasai oleh makhluk. Arah itu kan makhluk, Pak. Nggak perlu berbicara demikian, karena Allah terpisah dari makhluknya. Sebab yang namanya di atas tidak sama dengan diliputi atau dikuasai atau membutuhkan. Contoh, matahari di atas bumi. Kalimat ini salah atau benar? Matahari di atas bumi. Kalimat ini salah atau benar? Benar. Apakah berarti matahari butuh bumi? Tidak. Andaikan bumi ini hilang, matahari ada? Tetap ada, karena dia makhluk yang berbeda. Apakah kemudian matahari nempel dengan bumi? Tidak. Apakah matahari diliputi bumi? Misalnya ya, saya duduk di atas kursi, maka kursi ini meliputi saya, sehingga fisik saya ada di kursi. Itu namanya diliputi. Allah berada di atas arsy. Apakah berarti Allah diliputi arsy? Tidak. HP ini berada di atas meja, maka HP ini diliputi oleh meja. Artinya kanan kirinya meja. Ini makhluk dengan makhluk. Tapi kalau Allah di atas arsy, tidak sama dengan Allah diliputi arsy. Dan kita bisa memahami itu dengan yang lebih sederhana. Matahari berada di atas bumi tidak sama dengan matahari diwadahi oleh bumi. Baik, maka cara gampangnya gini saja. Belajar masalah akidah sebenarnya gampang jika kita punya prinsip terima apa adanya. Karena itu para ulama memiliki kaidah amiruha kama ja'at. Kaidah yang disampaikan oleh Sufyan Ats-Tsauri dan para ulama yang lainnya dalam masalah akidah.
amiruha kama ja'at, biarkan saja apa adanya, sehingga maknai kalimat itu sesuai dengan makna tekstual. Bunyinya kayak gini ya kita maknai seperti itu. Allah turun ke langit dunia, sehingga kita maknai dia turun ke langit dunia. Bagaimana turunnya? Wallahu alam, karena nggak diceritakan. Yang diceritakan cuman Allah turun. Sehingga bagian yang tidak diceritakan jangan diimajinasikan. Karena kalau diimajinasikan jadinya melakukan tamtsil, menyamakan makhluk atau menyamakan Allah dengan makhluk. Kapan Allah turun? Kata Nabi SAW, hina yabqa thuluthul lailil akhir, ketika tinggal tersisa sepertiga malam yang terakhir. Dalam riwayat yang lain, ketika sudah berlalu sepertiga malam yang pertama, sehingga Allah turun setelah masuk pertengahan malam. Maka ada dua riwayat yang berbeda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkaitan dengan turunnya Allah di langit dunia. Namun riwayat yang masyhur Allah Subhanahu wa taala turun di sepertiga malam yang terakhir. Ini sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Al-Qadhi Iyad. Beliau mengatakan as-sahihu riwayatan hina yabqa thuluthul lailil akhir. Riwayat yang sahih adalah ketika sudah tersisa sepertiga malam yang terakhir. Yaqulu, Allah berfirman, may yad'uni fa astajiba lahu. Siapa yang berdoa nanti aku ijabahi. May yas'aluni fa u'tiyah. Siapa yang meminta kepadaku akan aku kasih. May yastaghfiruni fa aghfiralah. Siapa yang mohon ampun kepadaku akan aku ampuni. Nah, lalu di sini ada yang melakukan takwil bahwa kalimat yanzilu rabbuna, Allah turun di situ, jangan dipahami Allah turun. Terus yang dipahami apa? Malaikat utusan Allah yang turun. Sehingga yanzilu rabbuna maksudnya adalah yanzilu malaikatu rabbina. Para malaikat utusan Allah turun. Nah, kalau sudah seperti ini berarti pakai apa? Takwil. Dipahami tidak sesuai dengan makna tekstual. Dah? Nah, kalau dipahami tidak sebagaimana tekstual, maka nanti muncul tanda tanya yang banyak. Salah satunya begini, coba dilihat di hadis. Kalau yang turun itu malaikat, di lanjutan hadis Nabi SAW bersabda, yaqulu, yang turun ini berfirman, may yad'uni fa astajiba lahu. Siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan. Malaikat berani nggak ngomong kayak gitu? Sehingga malaikat menawarkan diri, siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan. Apakah malaikat mengabulkan doa? Tidak. Yang mengabulkan doa siapa jemaah? Allah. May yas'aluni fa u'tiyah. Siapa yang meminta kepadaku akan aku kasih. Siapa yang punya hak untuk memberi? Allah, karena Dia yang maha kuasa untuk memberi. May yastaghfiruni fa aghfirallah. Siapa yang mohon ampun kepadaku akan aku ampuni. Apakah malaikat bisa mengampuni? Wala yaghfirudz dzunuba illa anta. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau, ya Allah. Sehingga ini menegaskan bahwa yang turun bukan malaikat. Maka tidak perlu ditakwil. Baik. Contoh yang lain yang ini dibahas oleh para ulama sehingga tidak perlu ditakwil adalah firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menceritakan tentang pertemuannya dengan Musa. Coba Anda lihat di surat Thaha ayat 12. Buka mushafnya, surat Thaha ayat 12.
Sudah? Di surat Thaha ayat 12 dan beberapa ayat sebelumnya menceritakan tentang pertemuan pertama Allah dengan Musa. Wa hal ataka haditsu Musa? Apakah telah sampai kepadamu kisah tentang Musa? Idh ra'a naron, ketika beliau melihat ada api. Jadi beliau berjalan bersama istrinya, lalu dari kejauhan Musa melihat ada api. Faqala li ahlihim kuthu inni anastu nara. Maka Musa berpesan kepada istrinya, tolong diam di sini, saya ingin mendekati api itu. Sehingga istrinya nggak boleh ikut. Musa mau sendirian mendekati api itu. La'alli atikum minha biqabasin aw ajidu 'alan nari huda. Barangkali nanti saya bisa mendatangkan sesuatu dan saya dapat sesuatu dari api itu. Mungkin di situ ada orang. Dan bisa jadi ini malam hari. Falamma ataha nudiya ya Musa. Ketika Musa mendatangi api itu, maka dipanggillah, ya Musa, wahai Musa, inni ana rabbuka fakhla' na'laik, aku adalah Rabbmu, maka lepaskan sandalmu. Innaka bil wadil muqaddas, sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci, Tua, yaitu lembah Tua. Tua ini nama lembah. Dan lembah ini disebut oleh Allah dengan Al-Ardul Muqaddas, lembah yang suci. Karena itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu datang ke lembah Tua untuk beribadah di lembah Tua. Karena Al-Quran menyebut lembah ini sebagai Al-Wad Al-Muqaddas, Wadi Muqaddas, lembah yang suci. Tayyib. Selanjutnya ada yang mentakwil, siapa yang bicara dengan Musa itu? Oh, yang bicara dengan Musa itu adalah malaikat yang diutus oleh Allah. Bukan Allah yang bicara dengan Musa. Karena nggak masuk akal menurut dia, ya. Ditakwil. Lalu ditakwil. Kalau itu malaikat, kita lihat di lanjutan ayat. Di situ Allah mengatakan, ana rabbuka, aku adalah Rabbmu, aku Tuhanmu. Masa malaikat berani kayak gitu? Sehingga ketika Allah ciptakan suara atau Allah utus malaikat untuk bicara dengan Musa, apakah berani malaikat itu mengatakan ana rabbuka? Tidak berani. Karena gak mungkin malaikat mengatakan ana rabbuka. Sehingga ini kalau ditakwil nanti akan mengundang banyak tanda tanya. Ada juga yang mengatakan Allah ciptakan suara, lalu suara itu Allah turunkan, dan kemudian keluarlah suara itu ketika Musa mendekat ke api melalui pohon, karena suara itu keluar dari balik pohon. Maka ini juga aneh, karena siapa makhluk Allah yang mengatakan ana rabbuka, aku adalah Tuhanmu wahai Musa. Fir'aun saja ketika mengatakan innama ana rabbukumul a'la, ditenggelamkan oleh Allah. Allah nggak ridho ketika ada hambanya yang mengaku sebagai Rabb, padahal mereka sama sekali tidak bisa menciptakan, memberi rizki dan mengatur alam. Baik, ini sejalan dengan hadis yang kita baca. Sehingga makna Allah turun di sini adalah Allah turun sebagaimana turun yang hakiki, tidak kita takwil. Pak, kenapa kok nggak ditakwil, Pak? Ya karena kita nggak tahu hal yang gaib. Maka cerita seperti ini kita terima apa adanya. Sebab Allah bercerita tentang dirinya dan kita tidak tahu hakikatnya, maka kita imani cerita itu sesuai dengan teks yang ada. Tapi hakikatnya kita serahkan kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara Allah turun, kemudian ketika turun itu bagaimana yang dilakukan oleh Allah. Yang jelas teks hadis ini kita imani sebagaimana apa adanya. Baik, ini pembahasan dari sisi akidah.
Sekarang kita beralih kepada pembahasan dari sisi fikih. Dari sisi fikih ini memberikan pelajaran, anjuran untuk memperbanyak mendekat kepada Allah di sepertiga malam yang terakhir. Sehingga perbanyak istighfar, perbanyak meminta kepada Allah, perbanyak berdoa kepada Allah, karena di waktu ini adalah waktu yang mustajab. Allah Subhanahu wa taala mendekat kepada hambanya, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan, siapa yang meminta akan aku kabulkan, siapa yang berdoa aku ijabahi, dan siapa yang mohon ampun aku ampuni. Makanya kalau sekiranya Bapak Ibu ngelilir jam telu, oh saya jam telu, subuh 4:30, kesuwen, akhirnya pengen apa? Tidur lagi. Ngelilir jam telu pengen tidur lagi, masih terlalu lama dengan subuh. Lalu dia ngelilir jam 3, ucapkan astagfirullah, 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 terus geblak merem. Nanti mungkin jam 4 bangun ya, lumayan 1 jam tambahan ya. Sehingga dia bisa beristighfar kepada Allah, berdoa kepada Allah di waktu ketika ngelilir, mumpung seger. Waktu ngelilir pertama kan kadang seger ya, tapi sayang masih 1 jam Pak, dipakai tidur lagi. Itu silahkan baca istighfar, astagfirullah, astagfirullah, atau baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, atau baca subhanallah, atau kalimat-kalimat thayyibah yang lainnya, dengan harapan semoga zikir kita diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Kemudian dalam hadis ini dalil anjuran untuk qiyamul lail, terutama di sepertiga malam yang terakhir. Dan ini waktu yang mustajab, dan Allah Maha Adil. Waktu yang mustajab ini bisa diakses, didapatkan oleh siapapun di seluruh penjuru bumi. Tidak harus datang ke kota Mekah, tidak harus berada di Masjid Nabawi, tidak harus berada di Raudhah, tapi bisa di waktu kapanpun, di negeri manapun di seluruh penjuru bumi, dapatkan waktu mustajab sepertiga malam yang terakhir. Allah Maha Adil. Semua hambanya punya kesempatan untuk itu, meskipun banyak yang menyia-nyiakan. Sehingga kita di sepertiga malam yang terakhir ngapain? Ngimpi. Saya ngimpi Pak Ustadz, berdoa. Ngimpi berdoa. Mas kok ngimpi mas? Kalau bisa ya berdoa yang sebenarnya di sepertiga malam yang terakhir. Wallahu a'lam. Tayyib, selanjutnya kita beralih ke hadis berikutnya. Hadis nomor 435. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan karena iman dan ihtisab, karena iman dan karena ihtisab, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Apa yang dimaksud dengan qama Ramadhana? Nabi SAW memberikan motivasi ini khusus untuk Ramadan. Maka beliau katakan qama Ramadhana, siapa yang melakukan qiyam Ramadan, sehingga ada nilai lebih untuk qiyam Ramadan. Sebab di bulan Ramadan manusia digembleng dengan 2 ibadah, qiyam dan siyam. Bainal qiyam was siyam. Qiyam di malam hari, siyam di siang hari. Dan tidak ada bulan di mana kaum muslimin digembleng dengan ibadah rina wengi siang malam selain Ramadan. Bil qiyam was siyam, dengan qiyam dan siang. Sehingga kaum muslimin ketika bulan Ramadan mereka berjihad di siang hari dengan puasa, dan berjihad di malam hari dengan qiyamul lail. Itulah kaum muslimin ketika bulan Ramadan. Karena itu Nabi SAW ngasih motivasi yang sama.
Man qama ramadhana imanan wahtisaban. Dalam hadis yang lain beliau bersabda, man shoma ramadhan imanan wahtisaban. Man qama ramadhana imanan wahtisaban. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Sinkron. Siang malam isinya ibadah. Siang puasa, malam qiyamul lail. Makanya kalau Ramadan itu mau dipenuhi utuh hak Ramadan, kita nggak kerja. Mungkin kita nggak kerja. Terus gimana Pak? Fokus qiyamnya, malamnya qiyam, siangnya siang. Sehingga malamnya bangun malam, siangnya tidur siang. Tapi puasa ya. Puasa tidur batal nggak? Tidak. Maka kalau misalnya disambi kerja, mungkin jadi turun kualitasnya. Tapi Pak, berat ya. Masalahnya tuntutan THR ya. TTHR, tuntutan THR. Sehingga nggak mungkin Ramadan itu libur, malah Ramadan ngegas. Ini kesempatan ya. Waktu yang dinantikan, apa-apa laris. Sehingga semuanya ketika Ramadan digas, piye carane biar bisa dapat lebih banyak. Akhirnya terkadang kegiatan ibadahnya terganggu ya. Meskipun bukan berarti bahasanya ketika Ramadan kita diminta untuk jadi orang yang tidak produktif. Namun 1 bulan ini sebenarnya waktu untuk ibadah idealnya. Meskipun banyak di antara kita yang tidak sanggup untuk penuh seperti itu. Baik. Selanjutnya, perbuatan itu kita lakukan karena iman. Yang dimaksud karena iman itu apa? Karena dorongan mengimani ini perintah Allah. Karena dorongan mengimani ini perintah Allah. Sehingga siapa yang melakukan qiyam Ramadan karena iman, maksudnya siapa yang melakukan salat tarawih qiyam Ramadan karena dorongan ini adalah perintah syariat, itu yang dimaksud dengan karena iman. Puasa juga sama. Siapa yang puasa karena iman, maksudnya puasa karena dorongan perintah syariat. Ada nggak orang yang puasa tapi bukan karena iman? Diet, mau operasi, terus apa lagi? Puasa bukan karena iman. Ada orang diet, ada orang mau operasi, ada orang mau puasa untuk kesehatan, itu dorongannya bukan karena iman. Sehingga andaikan ada orang yang berpuasa tidak ada sisi penjelasan kesehatannya, misalnya tidak ada satupun penelitian yang membuktikan bahwasanya puasa bikin sehat, misalnya ya, terus orang nggak mau puasa, itu bukti bahwasanya puasa dia bukan untuk Allah. Tapi puasa yang didasari karena dorongan iman, dia puasa walaupun tidak punya latar belakang untuk tujuan kesehatan. Ya, berarti boleh nggak Pak kalau kita puasa karena dorongan motivasi biar sehat ya, agar sel-sel kanker itu tidak berkembang, mengistirahatkan lambung atau mengistirahatkan organ pencernaan dan seterusnya. Kalaupun orang puasa karena dorongan seperti ini, motivasi untuk sehat, dan di saat yang sama dia juga punya motivasi untuk mengamalkan kewajiban syariat, maka insya Allah sah sebagai amal wajib, dia dapat pahala dan semoga mendapatkan manfaat, dorongan untuk mendapatkan kesehatan. Karena ini bawaan fisik puasa, bawaan amal. Sebab manfaat bawaan amal diiringi jadikan niat tidak terlarang. Saya ulang ya, amal terkadang bawa manfaat bawaan. Ini kita jadikan sebagai niat tambahan, tidak merusak ikhlas. Contoh apa Pak? Sedekah itu bisa membuat kita jadi akrab dengan masyarakat. Ya, itu kan manfaat turunan sedekah. Sehingga kita sedekah ikhlas,
tapi di saat yang sama juga ada harapan biar akrab dengan masyarakat. Boleh nggak kayak gini? Boleh. Dan itu tidak mengurangi ikhlas. Wallahu a'lam. Baik, kita akan dengarkan adzan Isya terlebih dahulu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan imanan wa ihtisaban. Ihtisab artinya mengharap pahala dari Allah. Ihtisab maknanya mengharap pahala dari Allah. Ihtisab tuh kayak gini, Pak. Ada orang dia mau dagang. Misalnya dagang apa? Jualan nasi uduk misalnya ya. Nah, ketika dia jualan nasi uduk, dia akan sediakan tempat, dia sediakan karyawan, dia sediakan bumbu, bahan dan seterusnya. Kemudian dia ngitung, nanti kira-kira pengeluaran saya sekian, gaji karyawan sekian, nanti peluang untung sekian, konsumen yang datang sekian. Ngitung itulah ihtisab. Orang ketika dalam urusan dunia, dia ngitung peluang, dia ngitung potensi, dia ngitung ancaman, dia ngitung apalagi nilai kelemahan. Ketika dia ngitung seperti itu, sehingga dia bisa buat kesimpulan, kira-kira nanti saya untung sekian. Itulah ihtisab. Nah, di tengah jalan saat usaha itu dilakukan, kadang kan ada pengeluaran tambahan. Saat ada pengeluaran tambahan, langsung dia hati-hati, weh jangan diperbesar bagian ini, kurangi ini, khawatir nanti tidak mengurangi untungnya, atau bahkan menimbulkan kerugian. Sehingga dia hati-hati dalam mengatur keuangan. Itulah ihtisab. Orang beribadah yang ihtisab kayak gitu. Sehingga saat dia mau beribadah, dia pasang niat yang besar. Apa sih fadilah ibadah ini? Dia ngitung peluang. Dan kalau ibadah ini punya fadilah, apa yang harus saya keluarkan? Resiko apa yang harus saya tanggung? Oh, nanti saya capek di sini, saya lelah, saya akan menghadapi ini, saya akan keluar ini. Modal yang dia keluarkan. Tapi dia mempertimbangkan pahalanya seperti ini, mempertimbangkan untung rugi. Dalam perjalanannya, ketika dia sudah melakukan, mungkin dia merasa hari ini kok saya banyak maksiat, esok mau wis gerenengi koncone, awan-awan lihat aurat, sore-sore ngabuburit. Akhirnya dia kepikiran, jadi wah jangan-jangan ganjaran posoku udah hilang, saya rugi. Jadi dia merasa pahala puasanya berkurang. Itu apa itu? Ihtisab. Maka orang yang ihtisab ketika beramal itu selalu waspada jangan sampai ganjarannya kurang. Bahkan sebaliknya, di tengah puasa dia iringi dengan amal soleh. Wah, mumpung poso tak sholat duha, ditambahi sholat duha, tambah sedekah, tambah berbuat baik sama orang, lalu kadang transfer wong tua dan seterusnya, dengan harapan semoga pahalanya makin banyak. Itulah ihtisab. Maka orang yang ihtisab, dia akan menjaga jangan sampai amalnya kecolongan. Sehingga orang yang berpuasa sambil ihtisab, qiyamul lail sambil ihtisab, itu hati-hati betul jangan sampai amalnya berkurang. Dan itu hanya dimiliki oleh orang yang beriman terhadap janji Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, siapa yang melakukan puasa dan qiyamul lail diiringi dengan iman dan ihtisab, pahalanya akan utuh dan dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang kayak gini berat ya. Karena rata-rata orang kalau sudah ngibadah, orang gubris karo ibadah.
Sehingga ibadahnya mbok rusak, nggak ada pahalanya, isinya penuh dengan pelanggaran, santai saja, itu berarti tidak ihtisab. Padha karo wong dagang dicul-necul ki modalku sakmene wis mbuh rugi rapopo. Itu dagang yang tidak ihtisab. Ada nggak kayak gitu, Pak? Ya, sing wis sugih sampai kelologen duit kan kayak gitu. Sampean butuh gawean ora, Mas? Butuh. Gelem dodolan, gelem kita kayak modal, sembuh sakarepe sampean. Dia nggak mikir sudah. Mau untung mau rugi terserah dia. Nah, kalau kayak gini berarti tidak ihtisab. Beramal yang tidak ihtisab kayak gitu. Ini sholatnya mau kei ganjaran, gak dikei ganjaran, yang penting gugur kewajiban. Sehingga kalau amal itu tidak ihtisab, jadi tidak berkualitas. Karena tidak ada semangat untuk mendapatkan pahala yang besar. Dagang kalau nggak ihtisab, biasanya resiko ruginya besar. Nah, wallahu a'lam. Ini ada satu hadis lanjutannya, tapi panjang ya. Hadis panjang ini kalau kita baca sekarang nanti jadinya tidak komplit. Insyaallah akan kita baca di pertemuan berikutnya. Menceritakan tentang sejarah sholat taraweh di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi besok kasih judul ya untuk kajian berikutnya, sejarah sholat taraweh. Baik, demikian wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.